Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang pasca MT4 dan MT5 dihapus dari iOS. Dari video terakhir yang saya upload ya, banyak pendapat, banyak juga pertanyaan tentang apa nanti pengganti dari Meta 4 dan bagaimana kira-kira selanjutnya. Di samping itu, sahabat trader, saya akan sedikit bercerita tentang hikmah dengan kejadian ini. Namun sebelum saya ulas lebih lanjut, sahabat trader, izinkan saya selalu untuk memberi salam, memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Semoga pada kesempatan pagi kali ini, sahabat semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, bagi sahabat trader yang ingin ya berdiskusi secara private, menanyakan grup WA dan juga live chat saya, silakan add WA saya di description ya. Sahabat trader, memang kejadian ini menjadi atensi kebanyakan trader ya, tentang penghapusan Meta 4 maupun Meta 5, kemudian di iOS ya. Kemudian banyak pertanyaan, Pak, kalau saya mau trading, kemudian terus bagaimana kalau memang di iOS namanya Meta 4, Meta 5 dihapus? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini solusinya bagaimana? Nah, ini cukup banyak ya masuk di DM saya, juga kolom komentar. Sahabat trader, bagi sahabat yang sudah install tentunya, install daripada MetaTrader 4 maupun 5 di iOS, ya tentunya tidak usah dihapus. Ya tidak usah dihapus karena itu masih tetap bisa jalan. Cuman kalau broker-broker yang, kalau Anda memakai broker-broker yang terregister di, katakanlah di NFA ya, itu kemungkinan mereka sudah tidak lagi menggunakan namanya MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5, karena itu kebijakan dari pemerintah Amerika yang pastinya akan merembet ke sana. Tapi bagi kita yang menggunakan iOS ya atau Apple dan menggunakan broker-broker mungkin yang tidak terregister di NFA atau katakanlah di luar itu, tentu masih bisa digunakan karena kebijakan itu tidak untuk yang lain ya. Nah, karena yang dihapus cuma di iOS gitulah ya. Artinya kita mencoba merunut kembali ya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah bagi kita yang memang ngerti ya. Contoh begini. Dulu tahun 2000-an itu belum ada namanya app ya untuk menginstal MetaTrader 4 maupun 5. Tetapi file itu tentunya selalu dicantumkan di dalam website broker masing-masing. Jadi Anda harus istilahnya menginstal lewat website di sana. Nah, itu tanpa harus masuk di di app. Baik Anda memakai iOS ataupun Android, tentunya masih bisa dilakukan di sana. Kemudian muncul lagi Android. Nah, Android ini juga fasilitas app juga. Nah, apakah nanti ke depan ini akan dihapus juga di Android? Pertanyaannya seperti itu. Nah, itu tergantung dari kebijakan dari pemerintah Amerika. Misalkan kalau memang app misalkan Play Store ini adalah mungkin bikinan Google dan nantinya diperintahkan untuk menghapus daripada MetaTrader 4 maupun 5, ya tentunya tidak akan ada di sana lagi. Namun teman-teman di sini saya pikir tidak usah bingung karena ini tidak menjadi persoalan yang besar, asalkan broker-broker Anda tetap mencantumkan file untuk MetaTrader 4 maupun MetaTrader 5 pada websitenya. Nah, perkecualiannya kalau broker-broker itu memang berada di wilayah
mungkin kebijakan otoritas Amerika, kalau memang itu sudah tidak lagi boleh dipasang, ya itu tidak ada langkah lain kecuali Anda harus pindah broker yang notabene masih memakai MetaTrader 4 maupun 5. Sedangkan apa sih nanti penggantinya? Misalkan pertanyaan ini muncul. Sahabat trader, sebenarnya sebelum MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 itu ada, Amerika ini juga sudah, istilahnya kreator Amerika sudah juga bikin platform yang seperti MT4 maupun MT5, tetapi tidak cukup populer, ya, tidak cukup populer dibandingkan dengan Meta4 maupun Meta5. Nah, ini persoalannya. Nah, kalau Anda masih tetap memakai broker-broker di otoritas daripada Amerika, tentunya Anda harus mengikuti aturan tersebut. Tetapi kalau Anda memakai broker-broker lokal di Indonesia, tentunya itu tidak akan pengaruh karena kebijakan politik di negara kita tidak memihak manapun juga dengan masalah kasus ini. Nah, sahabat trader, ini sebenarnya kita bisa ambil hikmahnya ya, karena kita sebagai memang user, negara kita ini memang tidak punya wewenang untuk mengatur di sana. Karena memang semua aplikasi, kemudian hal yang menyangkut itu adalah bukan kita yang membuat dan bukan kita yang mengatur begitu. Nah, inilah sebenarnya hikmah kenapa kita sebenarnya negara kita ini harus juga mulai memikirkan tentang teknologi agar kita tidak bergantung kepada negara-negara tersebut. Selama kita bisa bergantung negara-negara tersebut, ya kita tidak punya kebijakan untuk mengatur itu. Nah, seperti contoh ya, akan saya coba ceritakan ada 3 hal ya, akan ceritakan ya. Seperti Cina ya ini ya. Nah, Cina ini sebenarnya jauh-jauh hari sudah mulai mengatur tentang tentang kondisi-kondisi seperti ini. Cina tidak mau mengikuti tentunya kebijakan-kebijakan bila terjadi hal seperti ini. Nah, pada tahun-tahun kisaran 90, negara Cina itu bukan negara apa-apa, artinya masih juga negara berkembang dan masih juga dijuluki negara sebagai negara penjiplak dulunya. Produk Cina ini semua itu dengan kualitas rendah. Saya ingat dari pesan salah satu motivator ulung ya di Indonesia, Pak Tung Desem-Waringin, saya pernah ngikutin seminarnya, itu mengingatkan saya bahwa kalau ingin sukses ya, atau setidaknya ada tip yang gampang adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini tentunya yang dilakukan oleh Cina, sahabat trader. Karena Cina mempunyai bisa besar seperti sekarang ini, saya pikir mereka juga mengikuti pola perkembangan dengan dasar amati, tiru, dan modifikasi. Seperti halnya kalau di Amerika punya Google, Cina punya namanya Baidu, search engine-nya. Dan kemudian kalau Amerika punya WhatsApp, Cina punya WeChat. Kemudian kalau di Amerika punya Twitter, di Cina punya Weibo. Bahkan sekarang Cina terkenal dengan TikTok-nya, ini bikinan Cina. Kemudian mengenai YouTube, Cina punya Youku Tudou, saya kurang bisa baca bahasa Cina di sana. Kemudian kalau di Amerika ada namanya Grab atau Gojek, istilahnya seperti itu. Cina punya Didi Chuxing ya. Ini Grab-nya Cina. Nah, ini adalah cerita pertama bahwa kita sebagai pelaku bisnis, apapun juga, kalau ada sesuatu yang memang baik untuk dicontoh nggak apa-apa, dan sedikit modifikasi. Cerita kedua ini saya mencoba amati ya, ini di Surabaya. Ini adalah fakta memang. Waktu saya pertama kali di Surabaya tahun 87, itu namanya Surabaya kota paling panas ya, paling jorok, kotor, dan tidak tertib. Nah, pada 10 tahun yang lalu, ada seorang tokoh yang namanya Bu Risma.
Nah, ini rupanya mereka juga, Bu Risma ini juga mencontoh sesuatu yang baik dari negara yang lain yang sudah maju. Kemudian mulai membangunlah Surabaya, dibetulinlah trotoar, kemudian dirapikan, kemudian bantaran sungai itu semuanya dibersihkan, dan akhirnya menjadi bersih. Bahkan pohon-pohon yang lama yang suka tumbang itu yang gede-gede dipotongi dan diganti yang baru. Apakah di sana nggak ada kendala, nggak ada halangan? Banyak. Jadi banyak masyarakat Surabaya dulu itu menyalahkan kenapa pohon yang udah gede-gede dipotongi, kemudian hampir semua pohon-pohon besar itu dipotongi. Nah, akhirnya Bu Risma menanam kembali untuk pohon-pohon yang baru. Nah, sekarang jadi lebih cantik. Ada taman-taman. Nah, ini sebenarnya hal yang patut dicontoh ya untuk kita sendiri sebagai trader ya. Ini kita bisa amati, tiru, modifikasi dari trader-trader yang sukses. Dan akhirnya Surabaya menjadi kota yang terbersih, bahkan mendapat penghargaan kelas dunia. Ini contoh-contohnya. Yang ketiga, sahabat trader, ini saya akan sedikit contoh ya, karena mengambil masalah di sini. Saya sering mengupload video-video tentang kisah-kisah sukses trader-trader dunia. Udah banyak saya ulas di sana. Kenapa saya banyak ulas? Karena paling tidak itu bisa menginspirasi tentang bagaimana resep-resepnya, tip-tipnya agar Anda menjadi sukses. Agar Anda mengamati kemudian meniru. Kemudian memodifikasi. Artinya kita lebih baik mencontoh orang yang sudah sukses kalau ingin sukses. Itu adalah contoh paling bagus yang notabene resepnya sudah terbukti. Nah, kenapa itu saya lakukan? Karena hal-hal seperti itu juga saya alami bahwa saya mencontoh orang-orang seperti ini. Akhirnya saya paling tidak bisa bertahan sampai sekarang. Seperti halnya YouTube channel ini bisa berkembang karena teman-teman di sini juga. Karena saya juga belajar dari seorang yang sukses di sana. Bagaimana menyajikan konten-konten yang menarik. Bagaimana menarik subscriber dan sebagainya. Saya belajar di sana, mengamati, kemudian meniru dan mungkin sedikit memodifikasi dan akhirnya bisa berjalan juga. Nah, dari hikmah ini sahabat trader, hendaknya kita berpandangan positif ya untuk bisa lebih maju lagi. Saya harapkan Indonesia ini juga bisa lebih bertumbuh karena punya sumber daya juga yang luar biasa besar. Dan setidaknya cepat berbenah dalam teknologi tentunya bagi teman-teman yang berkompeten di sana untuk mewujudkan hal-hal yang tentunya positif bagi masyarakat kita. Baiklah sahabat trader, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi kali ini. Mudah-mudahan bisa membuka wacana bagi kita dan mari kita sama-sama diskusi, sharing, dan silakan komentar di kolom komen. Dan bagi sahabat trader yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan saat kita mengupload video-video terupdate dari Naked Trader 21. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.